Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sebuah soal dengan judul menjelaskan secara kolaborasi menggunakan arsitektur komputer. Saya mengambil permasalahan ini karena saya melihat sistem terdistribusi kita belum bisa mengakomodir bagaimana caranya mengkomunikasikan sumber daya di antara komputer satu dengan komputer lain di area geografis yang berbeda. Pertama kita lihat dari sistem terdistribusi sendiri. Ini adalah sistem terdistribusi modern. Kenapa sistem terdistribusi modern? Karena pertama dia berskala besar. Dia bukan untuk aplikasi-aplikasi yang kecil atau perhitungan sederhana, tapi dia lebih diintensifkan untuk perhitungan berskala besar seperti penelitian, seperti pengembangan perangkat lunak dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah berbagai sumber daya. Berbagai sumber daya berbagai sumber daya antara satu komputer dengan komputer yang lain, dan tidak hanya sebatas pertukaran data, tapi juga pertukaran sumber daya baik video, memori, harddisk dan sebagainya. Lalu aplikasi yang inovatif, kenapa aplikasi yang inovatif? Karena aplikasi yang dibuat di atas sistem grid ini adalah aplikasi yang lebih modifikasi bisa dilihat rupa sehingga dapat dijalankan secara paralel. Lalu yang keempat, perregulasi tinggi. Kenapa perregulasi tinggi? Karena potensi yang dimiliki oleh grid ini sangat besar seperti itu. Banyak. Lalu permasalahan grid sendiri yang pertama adalah ini sangat hasil survei ini sangat fleksibel. Itu untuk sangat fleksibel. Karena kita tahu sendiri gitu ya, yang namanya sistem terdistribusi itu tidak hanya menggabungkan satu komputer dengan komputer lain di dalam sebuah jaringan misalkan, tapi juga menghubungkan antara komputer yang satu dengan komputer yang lain yang memiliki hardware yang berbeda maupun software yang berbeda, operating sistemnya bisa bermacam-macam. Keamanan data dari program, keamanan data ini tidak seperti keamanan data dalam transaksi internet biasa, karena yang ditukarkan di sini bukan cuma data, tapi program juga seperti aplikasi yang saling bersifat. Lalu koordinasi antar beberapa musim komputer seperti itu juga ya, dari yang sebenarnya berkaitan dengan yang tadi, koordinasi antara komputer di area geografis yang berbeda, itu yang sangat sehingga bisa kita lihat tantangan yang muncul antara administrasi, otorisasi, recovery yang mesti kita hadapi seperti itu. Lalu secara garis besar akan mendeskripsikan aplikasi yang seperti apa. Tapi dia terdiri dari 5 layer. Yang pertama public layer, connectivity layer, yang ketiga device layer, yang keempat collective layer, dan yang kelima application layer. Public layer sendiri adalah layer di mana grid ini mengakses sumber dayanya secara langsung. Dia yang bertugas untuk mengakses sumber daya seperti video, memori, dan harddisk. Yang kedua, connectivity layer itu berfungsi sebagai koneksi antara yang satu komputer dengan komputer yang lain, komputer yang satu jaringan dan jaringan yang lainnya. Dia membuat inisialisasi seperti itu. Yang ketiga, resource layer ini berfungsi sebagai manajemen dalam satu sumber daya. Manajemen di sini bisa manajemen resource-nya, manajemen accounting, perhitungan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, collective layer. Collective layer itu sebagai external layer. Jadi dia yang berkomunikasi antara satu sumber daya, satu resource layer, dan resource layer yang lain. Lalu yang kelima, application layer. Ya, ini adalah sebuah framework ibaratnya API dan software program yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis AI. Lalu saya ingin mencoba mengambil salah satu kasus antara lainnya, itu adadah Polyatom. Jadi Polyatom ini merupakan proyek grid yang didesain untuk melakukan komputasi secara intensif untuk simulasi pembentukan protein dan simulasi lainnya. Polyatom ini bertujuan untuk melakukan simulasi antara pembentukan protein dan penguraian protein, sehingga memungkinkan para ilmuwan untuk lebih menganalisis perkembangan berbagai macam jenis penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, ketinggalan, dan lain-lain. Cara kerjanya sendiri yang lain, jadi konsep Polyatom dia mengirimkan pada kliennya itu satu program kecil, satu program kain kecil yang disebut work unit. Jadi si klien mendownload work unit
pilot yang berhasil didapat lalu dikerjakan oleh si klien yang ini server lainnya dibagi, lalu setelah hasilnya selesai dikirimkan kembali pada server koordinasi. Bisa dilihat ini hasilnya sungguh sangat luar biasa ini. Dari mulai tahun 2007 hingga tahun 2009 diperoleh hasil yang sangat luar biasa yang pada 2009 mencapai 5 petaflop per second. Ini merupakan hasil yang luar biasa yang tidak mungkin dicapai dengan perhitungan di dalam menggunakan komputer individu biasa. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu bentuk inovasi atau evolusi dari sistem distribusi yang ada sehingga memungkinkan untuk melakukan distribusi yang lebih kompleks lagi dan mungkin untuk membuat aplikasi yang lebih rumit dan untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini belum terselesaikan oleh para peneliti. Yang masih banyak permasalahan yang belum terjawab yang masih perlu dilakukan lagi penelitian lebih lanjut ya. Maka dari itu saya mungkin meminta pada peneliti-peneliti selanjutnya untuk bisa menghadapi permasalahan yang masih belum terjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.